Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Prof. Timi selaku dosen pengampu, juga seluruh rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana MPI 2B. Perkenalkan, nama saya Rotim dari kelas MPI 2B. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu model pembelajaran yang perlu kita ketahui bersama, yaitu model pembelajaran problem based learning. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran ini? Yang dimaksud dengan model pembelajaran problem based learning adalah model pembelajaran yang pendekatan pembelajarannya ini berfokus pada penyelesaian masalah, di mana kreativitas, intuisi, kemampuan para peserta didik itu dilatih melalui stimulan berupa pemberian masalah yang akan diselesaikan oleh para siswa tersebut. Kemudian, apa tujuan daripada PBL? Tujuan dari model pembelajaran problem based learning ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, di mana hal ini diperlukan dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah melatih kerjasama siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Sementara yang ketiga, tujuan daripada PBL ini adalah memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa proses belajar itu bisa dilakukan dan harus dilakukan sepanjang hayat, tidak hanya ketika menempuh pendidikan di sekolah atau di lembaga pendidikan. Dan ini penting untuk difahami oleh para siswa, sehingga dalam kehidupan nyata berikutnya, pendidikan ini atau pembelajaran sepanjang hayat ini bisa dipahami dan terus dilakukan dalam kondisi apapun. Adapun tujuan yang berikutnya adalah melatih kemandirian para siswa. Karena masalah-masalah itu tidak hanya muncul untuk diselesaikan secara bersama-sama. Ada kalanya dalam kehidupan nyata, masalah itu harus diselesaikan secara pribadi. Maka model pembelajaran based learning menekankan tujuannya pada melatih kemandirian para siswa. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah bahwa model pembelajaran problem based learning ini melatih ketahanan mental para siswa, sehingga dalam kondisi apapun, dalam menemukan, menghadapi berbagai macam permasalahan, ini perlu mental yang kuat untuk menghadapinya. Karena dalam kehidupan nyata, semua hal yang terjadi itu seringkali tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita. Maka ketahanan mental ini perlu dilatih kepada para siswa, terutama dengan cara memberikan simulasi masalah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ketahanan mental para siswa ini bisa terbentuk. Berikutnya adalah tujuan dari model pembelajaran based learning ini adalah meningkatkan atau melatih kreativitas para siswa, di mana para siswa ketika menyelesaikan permasalahan ini dituntut untuk kreatif. Ketika salah satu permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan satu cara, maka harus muncul kreativitasnya untuk mencari cara-cara dan strategi yang lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, secara sejarah, kalau problem based learning ini diawali atau dicetuskan di negara Kanada, tepatnya adalah di Universitas McMaster pada tahun 1960. Kemudian, tahun-tahun berikutnya, karena dianggap model pembelajaran problem based learning ini atau PBL dianggap efektif untuk melatih kemampuan siswa yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata, maka model pembelajaran problem based learning atau PBL ini terus berkembang dari
universitas baik di dalam negeri Kanada sendiri maupun juga di negara-negara yang lain. Paling tidak ada 8 karakter yang bisa kita lihat dari model pembelajaran based learning ini. Yang pertama, model pembelajaran problem based learning ini berfokus pada situasi dunia nyata. Bagaimana guru memberikan simulasi masalah itu sesuai dengan materi dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, adanya prinsip kolaboratif, di mana siswa dituntut untuk bekerja sama, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru untuk diselesaikan secara bersama-sama dalam anggota kelompoknya. Dan karakter berikutnya, pengembangan keterampilan analitis, di mana siswa dilatih, diajarkan untuk mengidentifikasi, kemudian menyimpulkannya dalam bentuk solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Kemudian, karakteristik yang keempat dari model pembelajaran PBL ini adalah PBL, karakteristik atau ciri utamanya adalah berfokus pada pemecahan masalah. Siswa dilatih untuk mengidentifikasi, menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Karakteristik berikutnya adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara aktif. Jadi siswa dalam hal ini ketika penerapan model pembelajaran problem based learning ini yang banyak aktif, yang banyak terlibat adalah siswa itu sendiri, bukan guru. Sehingga sumber pengetahuan itu tidak berfokus atau tidak berasal secara sepenuhnya dari guru, melainkan dari aktivitas dan kreativitas para siswa, terutama ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan. Karakter berikutnya dari model pembelajaran based learning adalah menumbuhkan, melatih keterampilan berpikir kritis, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Berikutnya juga adalah keterampilan komunikasi. Tidak mungkin dalam satu kelompok melakukan aktivitas kemudian tanpa ada komunikasi. Tentu di situ dilakukan komunikasi, baik misalnya dari leader yang sudah ditunjuk kepada anggotanya ataupun sebaliknya, memberikan feedback, meminta masukan, memberikan masukan dan lain sebagainya, dan ini melatih pola komunikasi siswa dalam berorganisasi atau dalam berkelompok. Dan yang terakhir, karakteristik dari model pembelajaran problem based learning ini adalah melatih kerjasama tim. Dengan berbagai macam karakter, ketika diberikan permasalahan atau stimulan berupa masalah yang harus diselesaikan oleh para siswa, ini melatih kerjasama tim, menghilangkan ego masing-masing individu, kemudian tadi bekerja sama, berbagi tugas dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari pola kerjasama tim yang ada dalam kelompok. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, apa saja tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika menerapkan model pembelajaran problem based learning ini? Yang pertama adalah kita harus melakukan identifikasi masalah. Masalah apa dalam realitas kehidupan yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan? Ini perlu dilakukan identifikasi. Yang kedua, rumuskan pertanyaan-pertanyaan penting yang akan diidentifikasi ketika proses pelaksanaan penelitian untuk penyelesaian masalah ini. Ini juga hal yang penting sehingga tidak terlalu melebar permasalahan-permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan secara singkat dan efektif. Kemudian karena tidak dilakukan perumusan permasalahan, maka solusinya
yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang diberikan atau ditemukan oleh para siswa. Berikutnya adalah langkah atau tahapan dalam model pembelajaran problem based learning ini adalah perencanaan strategi. Jadi ini perlu dilakukan dan perlu dijelaskan kepada para siswa apa saja strategi-strategi yang harus dilakukan untuk melakukan pemecahan masalah atau identifikasi masalah sehingga menemukan solusi yang tepat. Berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaan penelitian, pelaksanaan identifikasi masalah untuk mencari solusi. Dan ini harus ditetapkan garis-garis besarnya, baik itu waktunya, kemudian tujuannya, lokasinya, dan lain sebagainya. Ini harus diterangkan, harus diberikan batasan-batasan yang jelas sehingga penelitian ini, penyelesaian masalah ini sekali lagi bisa berjalan secara efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau refleksi. Nah, ini penting dilakukan sehingga kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dilakukan para siswa dalam proses identifikasi dan pencarian solusi untuk mengatasi permasalahan yang diberikan dalam program-program berikutnya atau dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan berikutnya, ini bisa dilakukan secara lebih baik berikutnya. Adapun langkah-langkah penerapan dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning ini, yang pertama adalah guru melakukan orientasi terhadap peserta didik pada masalah yang diberikan. Artinya dalam hal ini guru memberikan penjelasan apa masalah yang akan diteliti, tujuannya, tata caranya, dan lain sebagainya. Ini semuanya dijelaskan di awal dalam proses orientasi peserta didik pada masalah. Langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik, yaitu membagi peserta didik kepada beberapa kelompok. Bisa dipertimbangkan secara kemampuannya, tentunya yang sebelumnya sudah kita lakukan analisis di awal. Nah, ini dilakukan ketika melakukan pengorganisasian peserta didik, sehingga kelompok itu tidak hanya dominan 1-2 kelompok saja, tapi seluruhnya bisa baik ketika melakukan identifikasi dan pemecahan masalah yang diberikan. Kemudian melakukan penyelidikan, di mana dalam tahapan ini atau dalam langkah ini siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data yang sudah didapatkan tersebut untuk kemudian menyimpulkan solusi apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya, langkah berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Artinya adalah bahwa hasil-hasil identifikasi permasalahan yang tadi ketika proses penyelidikan dilakukan, hasil dari identifikasi permasalahan, hasil dari pengumpulan data-data, dan juga solusi yang didapatkan, itu kemudian dipresentasikan dan dijelaskan kepada anggota tim dan juga anggota kelompok yang lain. Berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan ini penting dilakukan sekali lagi agar dalam proses-proses berikutnya bisa dilakukan dengan baik oleh para siswa dan juga anggota kelompoknya. Nah, dengan demikian, kalau kita melihat dari runtutan penjelasan tadi di awal, bahwa kita bisa melihat dalam model pembelajaran problem based learning ini, ternyata seorang guru ini fokusnya adalah berperan sebagai fasilitator, di mana guru hanya bertugas untuk mengarahkan, membimbing sehingga proses identifikasi permasalahan dan lain sebagainya itu bisa berjalan dengan lancar dan memastikan bahwa para siswa itu memahami apa yang akan mereka lakukan. Sementara untuk peran dari siswa sendiri adalah sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Jadi dalam hal ini
sebagian besar proses pembelajaran itu dilakukan oleh siswa dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Berikutnya adalah apa saja kelebihan-kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini. Yang pertama, mengedepankan pembelajaran aktif. Artinya adalah kegiatan pembelajaran itu tidak terfokus pada guru semata, atau sumber ilmu itu tidak hanya terfokus pada guru semata, melainkan hampir sebagian besar proses pembelajaran, pencarian informasi, pencarian pengetahuan itu bersumber dari siswa itu sendiri yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini adalah meningkatkan pemahaman terhadap topik yang dipelajari. Dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, ini memungkinkan siswa untuk memahami lebih dalam terkait materi pelajaran dan permasalahan yang diberikan, sehingga materi pelajaran itu tidak terbatas pada hal yang teoritis, tapi materi pelajaran ternyata bisa dikaitkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kelebihan yang ketiga, karena dalam model pembelajaran problem based learning ini tadi dituntut untuk para siswa melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diberikan, maka kelebihan dari model pembelajaran ini adalah menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, dan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Keterampilan untuk memecahkan permasalahan, untuk menganalisis sesuatu, itu adalah kegiatan-kegiatan atau proses-proses yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sangat penting untuk dipahami dan dimiliki oleh para siswa. Dan inilah kelebihan dari model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya adalah kelebihan lain dari model pembelajaran problem based learning adalah mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan, di mana ketika para siswa dibentuk dalam atau dibagi dalam kelompok-kelompok tertentu, tentu di situ harus juga dibentuk struktur organisasinya, ya, walaupun dalam lingkup kecil. Mungkin di situ ada ketua kelompoknya, kemudian ada sekretarisnya yang mencatat yang hasil-hasil identifikasi, kemudian ada anggota yang lainnya, pembagian tugas, dan ini adalah bagian dari keterampilan kepemimpinan yang dilatih dalam model pembelajaran ini. Juga dalam hal kolaborasi, pembagian tugas di internal kelompok itu bagian dari program untuk melatih keterampilan siswa. Dan juga tadi sudah disampaikan kaitan dengan komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik itu harus dilakukan di antara internal anggota kelompoknya agar apa? Agar proses pembelajaran, agar proses pemecahan masalah dan pencarian solusi dari masalah yang diberikan itu bisa dilakukan dan bisa diselesaikan dengan baik tentunya. Kemudian yang kelima, kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini adalah menghubungkan pengetahuan yang dipelajari dengan situasi dunia nyata. Dan ini penting dilakukan atau dianalisis di awal kegiatan pembelajaran atau sebelum kegiatan pembelajaran, bahwa guru memberikan materi atau memberikan masalah yang harus diselesaikan oleh siswa ini sesuai dengan kehidupan nyata, sesuai dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini adalah berkembangnya motivasi intrinsik dalam belajar. Jadi dengan kegiatan penelitian, identifikasi permasalahan dalam model pembelajaran ini ternyata bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Biasanya mungkin tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas,
Ini dituntut untuk kemudian memiliki motivasi karena sudah dibagi tugas, memiliki jiwa tanggung jawab dan lain sebagainya. Akhirnya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa tersebut untuk belajar. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran problem based learning. Selain kelebihan, tentunya setiap model pembelajaran juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Yang dalam hal ini, sebagaimana juga model-model pembelajaran yang lain yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, ini kelemahan model pembelajaran problem based learning ini. Yang pertama adalah model pembelajaran PBL ini memerlukan waktu yang lebih banyak, baik dalam melakukan persiapan, dalam pelaksanaan, dan dalam memastikan semua siswa ini terlibat aktif dan mendapatkan pemahaman yang sama. Ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Penyusunan strategi dari guru agar kegiatan pembelajaran ini bisa belajar dengan bisa dilaksanakan secara efektif dan hasilkan hasil yang sesuai harapan, ini perlu waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional tentunya. Kemudian yang kedua, model pembelajaran PBL ini juga memungkinkan adanya ketidakjelasan dalam proses evaluasi dan penilaian, di mana penilaian terhadap hasil belajar siswa mungkin saja menjadi lebih subjektif dan sulit diukur secara objektif. Karena kita tidak mungkin berada di semua kelompok dalam waktu yang sama, terutama ketika penelitian ini dilakukan di luar lingkungan lembaga pendidikan gitu. Jadi sehingga kita tidak bisa langsung menilai si A itu aktif, si B pasif dan lain sebagainya. Dan ini bagian dari kelemahan model pembelajaran PBL ini. Jadi penilaian terhadap hasil belajar siswanya bisa saja menjadi lebih subjektif dibandingkan model pembelajaran yang lain. Nah, maka tantangannya apa saja dalam model pembelajaran problem based learning ini? Yang pertama, tantangan dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning ini adalah dalam menemukan masalah yang relevan dan menarik untuk digunakan sebagai landasan pembelajaran. Karena kadang-kadang, terutama dalam mata pelajaran tertentu, itu agak sulit gitu ya, untuk menyambungkan atau menyesuaikan isi materi yang akan diajarkan dengan kehidupan nyata dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Maka ini menjadi tantangan secara khusus untuk para guru dalam menemukan masalah yang tepat, yang relevan dan menarik untuk digunakan sebagai landasan pembelajaran. Kalau kemudian kita salah dalam menetapkan permasalahan yang tidak relevan ya, ini bisa saja memunculkan pembelajaran yang tidak menarik bagi siswa, sehingga yang aktif bisa saja hanya sedikit gitu ya, atau saling mengandalkan di antara internal anggota kelompok mereka gitu ya. Maka penting sekali untuk menemukan masalah baik yang sesuai dengan kehidupan nyata, juga relevan dan menarik gitu ya, sehingga tadi bisa menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Kemudian tantangan yang kedua adalah dalam memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antar siswa. Nah, kadang-kadang ya yang aktif gitu ya, yang pasif ya pasif, atau bahkan juga bisa saja terjadi saling mengandalkan gitu ya. Yang bagi siswa yang dianggap pintar, maka siswa yang lainnya udah diselesaikan sendiri saja gitu. Nah, ini bagian dari tantangannya ya dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran dalam konteks PBL. Ini juga memerlukan pendekatan yang berbeda. Jadi tidak bisa
satu pendekatan dilakukan untuk semua permasalahan ataupun untuk semua siswa barangkali gitu ya. Maka dalam mengevaluasi hasil pembelajaran ini perlu juga memerlukan pendekatan-pendekatan yang berbeda, pendekatan-pendekatan yang beragam gitu ya, sehingga hasil yang didapatkan setelah proses pembelajaran yang dilaksanakan itu bisa maksimal hasilnya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui baik itu kelebihan, kekurangan, kemudian tantangan yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran based learning ini, maka strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut atau tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pendidik tentunya tentang konsep dan implementasi PBL ini ya. Karena salah dalam memahami konsep PBL ini juga akan menimbulkan kesalahan dalam penerapan dan juga menyebabkan hasil yang diharapkan itu tidak maksimal. Yang kedua adalah kolaborasi antar pendidik. Jadi diperlukan untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan di internal para pendidik gitu ya. Ini perlu dilakukan, mendukung satu sama lain dalam menghadapi hambatan-hambatan, saling berdiskusi, saling berkomunikasi untuk mencari strategi yang paling tepat, paling jitu untuk suksesnya penerapan model pembelajaran based learning ini perlu dilakukan oleh internal para pendidik. Selanjutnya adalah penting juga untuk melibatkan siswa secara aktif. Jadi memastikan gitu ya, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi, tidak boleh mengandalkan hanya salah satu siswa saja atau hanya beberapa siswa yang dinilai aktif. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Jadi kita tetap memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk berpartisipasi, untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah ya, baik secara mandiri ataupun secara kelompok gitu. Maka mereka akan menjadi lebih terlibat dan terlampir dalam memecahkan masalah kalau ini bisa kita lakukan ya. Bisa kita memastikan bahwa siswa ini bisa terlibat secara aktif semuanya, tidak hanya 1, 2 atau beberapa orang siswa saja yang aktifnya. Nah, itu untuk pembahasan kaitan dengan model pembelajaran based learning. Maka di akhir pembahasan ini kita bisa simpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning atau PBL ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah. Ini sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan materi pembelajaran. Nah, kemudian di antara rekomendasi dalam penerapan model pembelajaran based learning ini adalah yang pertama memastikan bahwa topik atau masalah yang diberikan ini relevan dengan konteks kehidupan nyata siswa sehingga mereka merasa terlibat dan termotivasi untuk belajar. Selain itu juga penting untuk memberikan bimbingan yang cukup kepada siswa selama proses pembelajaran agar mereka dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi serta keterampilan sosial yang diperlukan. Dan berikutnya adalah kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini bahwa pendekatan model pembelajaran problem based learning ini efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif dan kreatif siswa dengan tadi memenuhi beberapa rekomendasi atau catatan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan keilapan dalam menyampaikan materi ini. Tentunya masukan dan saran juga tambahan informasi sangat saya butuhkan untuk kita sama-sama lebih memahami dari materi yang kita bahas pada kali ini. Dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.